Baik. Ya. Kalau yang terkait autentisitas dari event, itu ada 120, kalau saya ambil acuan dari tahun 2019 itu 99 event. Bagaimana caranya supaya dari 99 event ini Pak Kabit itu memiliki ciri khasnya sendiri masing-masing? Ya, seperti yang saya sebutkan, dari event-event yang ada di Banyuwangi ini berbagai jenis. Ada sport tourism, ada culture, ada bagaimana kita merubah mindset budaya, ya. Ada misalnya kuliner, ada musik, ya, ada fashion, ada UMKM, banyak macam dari event itu. Jadi dari masing-masing event itu kita selalu survei. Event mana sih yang masih mendapatkan animo dari masyarakat, support dari masyarakat. Kita survei loh, pakai LSI, pakai Alfar, kadang-kadang pakai surveinya. Mana sih event-event ini yang masih ditunggu oleh masyarakat? Ketika event-event itu masih ditunggu oleh masyarakat dan berdampak ekonomi, maka event itu kita pertahankan. Kita selenggarakan di tahun berikutnya. Tetapi kalau event-event itu ternyata sudah tidak diminati oleh masyarakat, ya kita draw. Gitu. Jadi tujuan event ini kan salah satunya mewadahi hampir semua komunitas yang ada di Banyuwangi sebagai wadah mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Ya, berbagai jenis. Ya, ada musik, ada religi, ada UMKM dan seterusnya, ada fashion dan lain-lain gitu. Nah, event-event itu khususnya seni budaya tentu kriterianya adalah pure original, otentik. Gitu. Jadi tidak ada misalnya kita menggelar festival tari saman di Banyuwangi, nggak ada itu. Saman milik Aceh, nggak perlu kita menggelarkan di sini. Misalnya festival tari pendet misalnya, yang nggak ada lah gitu loh. Jadi yang pure Banyuwangi, yang tidak ada, yang memang milik di Banyuwangi yang tidak ada di tempat lain. Gitu loh. Nah itu salah satu kriteria event-event yang kita gelar. Untuk event-event bahkan event-event itu kita gelar khususnya yang sport tourism bahkan juga culture, kita gelar di beberapa tempat destinasi wisata. Ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempromosikan tempat wisata itu. Contoh International Tour de Banyuwangi Ijen. Tour de Ijen ini adalah sport tourism yang menempuh jarak 600 km selama 4 hari, 4 etape, yang hampir semua start dan finish itu di tempat wisata. Ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengangkat, mempromosikan destinasi wisata yang menjadi tempat finish atau startnya event itu. Karena International Tour de Banyuwangi ini adalah salah satu series international cycling yang sudah terdaftar di UCI, United Cycling International. Sehingga ketika event itu digelar, itu akan diliput oleh berbagai media, bukan hanya nasional tapi juga internasional. Nah, ketika media meliput, itu tidak hanya meliput event, tetapi juga meliput venue tempat event itu digelar. Dan itu merupakan promosi dari tempat-tempat wisata sebagai tempat start atau finish dari tempat Tour de Ijen itu. Itu salah satu contoh. Jadi ada sekali dayung ini 1-2 pulau terlampaui. Spotnya dapat, kemudian promosi wisatanya dapat. Artinya bahwa yang dari 99 event yang diselenggarakan tahun 2019 kemarin itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khas masing-masing itu itu dari berbagai kriteria, baik itu dari sport tourism, culture, dan juga habit masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih seperti itu Pak Kabit ya? Ya, betul. Kalau yang terkait Pak market dari ataupun pangsa pasar wisatawan di destinasi wisata Banyuwangi Pak Kabit, yang saya lihat sejauh ini bahwa pangsa pasar Eropa adalah yang terbesar untuk wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi. Apakah ini pangsa pasar yang menjadi sasaran dari destinasi wisata Banyuwangi Pak Kabit? Data terakhir itu sekarang sudah bukan lagi dari Eropa. Oke. Sekarang bergeser dari Asia, ya, terutama Malaysia dan beberapa negara-negara di Asia yang lain. Ada Malaysia terutama karena Banyuwangi ada direct flight Malaysia, Kuala Lumpur Banyuwangi itu salah satu penyebab wisatawan asing dari Malaysia sekarang sudah mulai mendominasi, dan beberapa dari Cina juga
Taiwan itu juga mendominasi. Nah, kalau Eropa memang Prancis ya itu yang masih banyak, dan mereka terutama rata-rata datang ke Ijen. Ya. Nah, itu untuk bangsa pasar kita. Nah, untuk Malaysia memang kemarin kita lebih fokus Malaysia, pertama karena ada direct flight, sehingga kami kemarin di awal tahun 2019 kemarin sampai beberapa hari untuk promo di Malaysia. Itu ikut event-event Mata Fair, kemudian kami tampil di Bandara KL untuk perform dan lain-lain, dan hasilnya data kita menunjukkan bahwa wisatawan Malaysia cukup signifikan peningkatannya di Banyuwangi. Jadi itu. Artinya Jadi bahwa sekarang data terakhir sudah ya. Artinya bahwa saat ini wisatawan yang paling banyak mengunjungi destinasi wisata Banyuwangi adalah dari Malaysia dan Asia pada umumnya, Pak Kabit. Ini terjadi pergeseran tren market dari Eropa ke Asia. Iya, betul ya. Dari perubahan pergeseran tren market ini, apakah ada kaitannya dengan upaya melakukan kegiatan promosi yang dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Banyuwangi? Ya, gimana? Apakah ada kaitannya dengan upaya kegiatan promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pak Kabit? Ya, kita memang tidak menutup mata ya bahwa pasar wisata dunia sekarang ini justru Cina yang terbesar kan. Bahkan di Bali pun sekarang hampir 20% wisatawan di Bali ini dari Cina. Dan itu kue yang harus kita ambil, kan begitu. Makanya sebetulnya Banyuwangi ini bulan Maret kemarin itu kita sedang merintis direct flight Cina Banyuwangi. Ya, ini dalam rangka untuk menarik pasar Cina yang marketnya cukup besar. Gitu. Cuman ya sayang karena kasus corona ini sehingga itu tidak bisa direalisasikan. Nah, bahkan kemarin ketika awal-awal corona ini merebak yang masih di Cina, yang masih di Wuhan, belum ke beberapa negara yang lain, kami mengundang tour operator Bali, ada kurang lebih 25 tour operator Bali yang spesifik pasar Cina. Ya, kami undang ke Banyuwangi untuk kita ajak farm trip di Banyuwangi. Ya, kita ajak farm trip di Banyuwangi selama 3 hari ini untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Banyuwangi yang kira-kira pas untuk pasar Cina. Satu yang mencarikan tempat yang pas untuk pasar Cina, yang kedua dari 25 tour operator Bali ini yang kemarin kita ajak ini yang menguasai hampir 70% pasar wisatawan Cina di Bali. Kalau sekarang ada 20%, ada hampir kurang lebih 800 sampai 900 ribu wisatawan Cina di Bali, itu kurang lebih 500 ribu sampai 600 ribu mereka yang pegang. Gitu. Nah itu yang kita ajak ke Banyuwangi untuk farm trip. Jadi di awal Maret kemarin ketika mereka Cina sudah mulai berkurang ke Bali, tapi mereka kan lebih longgar karena tamunya berkurang, maka kita ajak ke Banyuwangi mereka. Nah itu dalam rangka kita diversifikasi pasar market wisata kita. Yang Eropa sudah secara tradisional itu sudah kita punya pasar karena market Ijen itu sangat terkenal di Eropa, dan selain itu kita juga mencari pasar yang lain karena pasar culture dan destinasi wisata yang karena karakteristik Cina dan Eropa kan beda. Makanya selain Hameng Ijen ada hal lain yang tidak kita tawarkan, misalnya di Taman Nasional Baluran, kemudian di pantai di Pulau Merah, kemudian di beberapa perkebunan yang ada di bawah Ijen, itu yang kita perkenalkan kepada operator Cina kemarin. Dan ya sayang sampai sekarang kondisi COVID-19 ini sehingga belum bisa terrealisir upaya-upaya kita memasarkan destinasi kita ke Cina dan beberapa negara Asia yang lain. Artinya Pak Kabit tidak menutup kemungkinan bahwa wisatawan Eropa juga merupakan bagian dari pangsa pasar destinasi wisata Banyuwangi, tapi saat ini adalah melakukan perluasan pasar, Pak Kabit ya, perluasan pasar ke Asia, khususnya ke China. Betul, betul. Jadi tetap kita akan memaintain pasar kita Eropa, tetap itu kita maintain dengan beberapa operator yang memang spesifik untuk jual di Eropa. Tetapi juga kita perluas pasar di beberapa Asia, termasuk di Australia. Ya, Australia kan pasarnya besar juga. Australia kan dekat, ya. Bangsa Eropa yang paling dekat ke kita ini kan Australia. Benar. Ya kan? Nah di Perth itu ke Bali kan cuma berapa 2 jam ya. Nah kami sebetulnya di akhir kemarin
kami sudah promosi di salah satu kota di Perth, di salah satu kota di Australia Barat, yaitu di Perth dan di Kalgoorlie. Ya, kita membawa beberapa kesenian kita untuk promosi di sana. Ya, kami juga kemarin merencanakan di akhir 3 Desember untuk promosi di Perth juga, tapi ternyata memang ada kendala teknis, sehingga kita bahkan karena visa yang semula kita rencanakan visa dalam waktu 1 minggu itu sudah turun, tapi ternyata sampai dengan lebih dari setengah bulan baru turun, sehingga waktu kita untuk berangkat sudah tidak mencukupi karena di akhir tahun akhir anggaran, sehingga kita tidak jadi yang sudah kita rencanakan untuk promosi di Perth di akhir tahunnya kemarin. Dan ini dalam rangka kita membuka pasar baru di Australia yang juga cukup besar. Kenapa Australia? Ternyata di Perth itu, kita sudah survei, Perth itu tingkat ekonominya lebih bagus dibandingkan beberapa kota, misalnya di Jerman, di beberapa kota di Eropa, di Australia Barat itu. Satu, ekonominya bagus. Yang kedua, ini jaraknya dekat sekali. Dari yang direct flight dari Denpasar ke Perth, itu sehari bisa 4-5 kali loh. Direct flight yang di Denpasar ke Perth itu, dan itu waktunya hanya sama dengan ke Jakarta, dan tiketnya juga murah, ya, tidak jauh tidak lebih mahal kita ke Jakarta dari pasar Jakarta dari pasar Perth itu, gitu. Jadi dan itu pasarnya cukup besar karena ekonominya juga bagus, dan itu pasar yang bagus sebetulnya untuk kita garap, dan syukur kalau misalnya itu bisa ada direct dari Perth ke Banyuwangi, itu akan jauh lebih bagus. Itu adalah harapan dari Pak Kabit untuk meningkatkan pangsa pasar Australia, Pak Kabit. Harapannya ada direct flight. Ya. Langsung ke Kabupaten Banyuwangi. Ya. Kalau yang terkait promosinya, Pak Kabit. Tadi kan kalau yang di Malaysia sama di Australia, Pak Kabit mengatakan dengan direct flight, direct sale, direct to market, langsung datang ke pasar, mempromosi terkait apa saja atraksi wisata, event-event yang ada di destinasi wisata Banyuwangi. Apakah upaya promosi seperti ini juga dilakukan di pangsa pasar lain, Pak Kabit? Iya, kami di awal tahun 2019 kemarin, kami juga direct selling promotion di Arab Saudi. Yang kebetulan di Arab Saudi itu ada namanya Janadriyah Festival. Ya, itu festival festival seni budaya cukup besar di Arab Saudi. Kita juga mengikuti itu, kita mengirimkan kurang lebih ada 40 delegasi untuk perform promosi seni budaya Banyuwangi di sana. Yang tentu kita sesuaikan dengan pasar kita, yang kita kirim ke sana itu adalah promosi seni budaya yang basic religi, ya, tradisi-tradisi yang religi. Kita punya di beberapa tempat ini kesenian-kesenian seperti hadrah kuntulan, itu khas Banyuwangi, tetapi nuansa religi Islami. Itu yang kita kirim ke Arab Saudi kemarin. Kemudian di sekitar bulan Juni tahun kemarin, Juli, kita juga perform seni budaya kita di Belgia. Ya, itu dalam rangka untuk diversifikasi pasar kita di Eropa dan negara-negara Timur Tengah. Karena Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, ini kan pasar wisatanya juga besar juga. Warga di Arab Saudi ini, negara Arab Saudi sekarang sudah tidak tabu lagi, bahkan Saudi ini menempatkan sektor pariwisata ini sekarang salah satu sektor unggulan juga. Gitu loh. Yang ada perubahan mindset kebijakan di pemerintah Arab Saudi ini tentang pariwisata, sehingga mereka perlu well informed tentang pariwisata Banyuwangi yang mungkin mereka belum begitu kenal. Jika kita perkenalkan, salah satu pertimbangan kita perkenalkan Banyuwangi itu ini loh, kita punya ini, bahkan sebagai negara Islam, daerah Muslim juga di Banyuwangi ini, tentu itu akan menjadi daya tarik sendiri buat mereka untuk datang ke Banyuwangi. Karena itu kita kemarin putuskan untuk promosi di Arab Saudi di awal tahun, apalagi mendapat support dari kedutaan besar Arab Saudi saat itu. Kita disupport juga oleh kedutaan Arab Saudi untuk perform di Janadriyah Festival. Kalau terkait selain pangsa pasar mancanegara, Pak Kabit, apakah destinasi wisata Banyuwangi juga menargetkan pangsa pasar
wisatawan Nusantara. Kalau saya lihat wisatawan Nusantara jumlahnya sangat banyak. Kalau dari tahun 2015 sebanyak 5.400.000, kurang lebih 5 jutanya adalah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke destinasi wisata Banyuwangi. Kira-kira kota-kota mana saja yang menjadi target dari Pak Kabid ataupun dari Pemkab Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai pangsa pasar untuk melakukan kegiatan kunjungan wisata ke destinasi wisata Banyuwangi, Pak Kabid?